otomatis pendidik dengan stay at home in the learning. Nah, teman-teman hebat di Maluku bahwa IGI di malam hari ini, Ikatan Guru Indonesia di Provinsi Maluku lah hadir di malam hari ini untuk kita dalam inovasi terhadap progres pembelajaran yang insya Allah malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita pembawa atau presenter yang akan menyajikan bahan ajar berbasis Android untuk kelas jarak jauh yang memang katakan semua guru hal demikian, sehingga pada malam hari ini teman-teman diperkenalkan sama-sama together buat kita sekarang. Malam hari ini Pak Riyadi Kamis selaku Ketua IGI Kota Ambon yang akan menyampaikan materi terkait dengan penyiapan bahan ajar berbasis Android. Nah, teman-teman sekalian, beta harap bahwa kalau punya HP yang dalam melaksanakan kegiatan daring ini, buka laptop untuk kita sama-sama berpraktek ria sedikit, sehingga di akhir sesi malam hari ini, Pak Presenter menyiapkan satu door prize buat kita sekalian. Dan kita berharap mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat mengikuti sampai dengan akhir. Kalau ada yang mau disampaikan silakan, dan kalau tidak ada tolong diikuti, sehingga mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang terindah buat kita dalam progres untuk anak-anak kita. Demikian untuk waktu, beta mohon kesediaan Pak Riyadi untuk menyampaikan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nurdin sebagai warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu materi. Sebenarnya malam kemarin sebenarnya, cuman karena ada sedikit kendala di laptop saya sehingga tertunda sampai malam hari ini. Materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, Pak Al minta tolong untuk share screen-nya sekalian biar saya langsung ini karena waktunya sudah cukup. Dari situ bisa? Di share screen tapi dibilang host disable, partisipan screen share. Sebentar ya, sebentar. Saya lagi ya, jadi Bapak Ibu, saya mencoba malam ini menyampaikan materi tentang bagaimana membuat APK atau aplikasi berbasis Android. Kenapa yang saya sampaikan? Yang pertama karena materi presentasi kita atau bahan ajar kita selama ini menggunakan PowerPoint sebagai bahan ajar atau yang lainnya, tapi malam ini saya menggunakan Google Site. Google Site ini semacam custom website yang saya gabungkan dengan app atau app Inventor. Saya coba share screen saya punya layar. Sudah bisa. Oke, bisa ya, ya. Pak? Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, materi malam ini sebenarnya dua materi yang saya gabungkan jadi satu, yaitu media belajar berbasis APK. Apa Bapak Ibu lihat layar saya? Lihat. Oke, mantap. Nah, aplikasi yang saya gunakan yang diolah menjadi bahan ajar berbasis online, lalu dikonvert ke app Inventor sehingga menjadi aplikasi berbasis Android. Apa itu Google Site? Google Site tool yang digunakan untuk menciptakan custom website. Manfaatnya juga guru dapat memanfaatkan pembuatan konten pembelajaran secara online. Biasanya kita menggunakan Blogspot atau WordPress untuk menyampaikan tulisan-tulisan kita atau materi-materi kita di form online. Tapi kali ini saya mencoba untuk memanfaatkan Google Site. Mengapa menggunakan Google Site? Yang pertama, orang Indonesia suka sekali karena sesuatu yang gratis, Bapak Ibu ya.
Kalau gratis itu senang sekali. Makanya saya sengaja menggunakan Google Sites karena dia gratis, tidak berbayar. Yang kedua, mudah dibuat. Jika Anda memasukkan teks, Anda dapat langsung membuat sebuah halaman web yang sederhana. Yang ketiga, Anda bisa mengkolaborasikan dengan yang lain untuk membuat dan menyunting isi situs. Maksudnya, di dalam Google Site itu Bapak Ibu bisa masukkan berbagai macam media seperti YouTube, seperti teks, seperti Google Form yang kemarin-kemarin disampaikan, ataupun link yang lain yang bisa disisipkan di dalam materi itu. Yang selanjutnya terintegrasi dengan perangkat Google, jadi Anda dapat dengan mudah berbagi video, foto, presentasi, dan kalender. Yang terakhir, situs Anda mudah dicari menggunakan teknologi pencari Google. Ini alasan sehingga saya menggunakan Google Site di malam hari ini. Apa gunanya untuk guru? Yang pertama, bisa membuat halaman web kelas yang memungkinkan keluarga peserta didik tetap mendapatkan informasi tentang berita di kelas, kegiatan yang akan datang, kebijakan-kebijakan lain termasuk foto dan video yang Bapak Ibu unggah. Yang kedua, memposting tugas, template, dan rubrik. Yang ketiga, memposting tutorial video untuk siswa yang dapat ditonton di rumah sebagai bantuan tambahan atau agar siswa tidak ketinggalan pelajaran penting ketika mereka absen tidak hadir di sekolah. Yang sekarang kita alami, darurat COVID-19, itu banyak yang tertinggal, tatap mukanya tidak pernah ada, yang pada akhirnya menggunakan Zoom, salah satu media online berbasis telekonferensi yang bisa digunakan untuk bertatap muka. Namun ada beberapa banyak bahan ajar kita yang terganjal disampaikan kepada siswa, bisa kita jadikan Google Sites sebagai media untuk menyampaikan materi-materi kita secara luas. Yang terakhir, membuat formulir survei, kemudian orang tua atau siswa dapat melengkapi pernyataan secara online. Sedangkan untuk manfaat bagi siswa sendiri, manfaat bagi siswa sendiri, siswa membuat portofolio pekerjaan personal mereka. Yang kedua, bekerjasama dengan siswa di seluruh dunia untuk berbagi ide, membuat isi dan membicarakan ide-ide mereka. Dan satu yang penting juga, Google Site ini bisa dikerjakan secara bersamaan, Bapak Ibu. Jadi maksudnya saya mengerjakan, saya juga bisa berbagi kepada Pak Nurdin untuk mendesain atau membantu memasukkan konten-konten yang ada di dalam Google Site tersebut. Nah, ini kira-kira tampilan awalnya. Google Site itu kita sebelumnya kita login dengan menggunakan akun Google kita. Ini akun Google kita. Di sini ada akun saya. Lantas kita masuk di Google Drive, Bapak Ibu. Dengan mengklik ada beberapa titik di samping akun kita, muncul Google Drive, dan kita memulainya dengan mengklik baru di samping kiri yang Google Drive, lalu masuk ke lainnya. Kita arahkan ke bawah, di situ ada Google Formulir yang biasa di malam-malam sebelumnya ada Pak Nurdin, ada Pak Bas menyampaikan tentang bagaimana membuat form, bagaimana membuat soal online di Google Form. Tapi di bawahnya ada namanya Google Site. Nah, kita klik Google Site, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ini tampilan awal Google Site. Ya, tampilan awal Google Site. Kelihatannya kompleks sekali, tapi sebenarnya sederhana. Google Site itu punya 3 fasilitas. Yang pertama ada penyisipan. Penyisipan ini bisa penyisipan berbentuk teks, berbentuk gambar, atau berbentuk link, serta Google Drive. Dan kelebihan daripada Google Site ini ada namanya tata letak. Tata letak ini kita bisa mendesain, kita punya tampilan depannya atau tampilan halaman-halaman lanjutan itu berdasarkan desain tata letak yang sudah tersedia di Google Site ini. Ada juga tambahan teks yang dapat diciutkan atau daftar isi ataupun gambar, tombol, serta YouTube, ataupun memang kota pun lokasi kita berada, di mana kita mau set, itu bisa ditunjukkan. Baik itu juga maupun dokumen-dokumen yang berbentuk file, dan kita simpan ke Google Drive, kita bisa masukkan ke dalam Google Site ini. Ataupun juga file-file yang sudah ada sebelumnya, kita kopikan saja filenya, lantas kita masukkan ke Google Site. Nah, ini tampilan di atasnya tampilan judul Google untuk Google Site, yang kedua untuk judul halamannya. Nah, di sini juga ada, tadi saya bilang ada 3 fasilitas, ada halaman, ada tema. Halaman ini untuk memudahkan kita menambahkan halaman. Makanya
Jadi tadi ada halaman covernya, terus ada tambahan kita ingin halaman keduanya berisi tentang konten 1, halaman ketiga konten 2, halaman keempat konten 3 dan seterusnya. Serta bisa kita mengisi salah satu halaman yang berisikan tentang evaluasi. Jadi materi-materi yang kita sampaikan di dalam Google Site ini bisa diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi itu kita bisa ambil menggunakan Google Form yang biasa kita gunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara online kepada siswa dan masuk laporannya ke email kita. Ini kita bisa gabungkan di dalam Google Site ini. Nah, ini gambaran sekedarnya tentang Google Site. Setelah hasil jadi daripada Google Site, ini saya coba otak-atik tadi. Dari kemarin saya otak-atik sampai tadi selesai. Nah, ini contoh yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahan ajar fikih kelas 7. Di sini ada beberapa halaman. Yang pertama halaman depan, yang kedua tentang perilaku terpuji itu ada terbagi 4. Yang pertama taat, yang kedua ikhlas, yang ketiga khauf, dan keempat taubat, serta yang terakhir evaluasi. Masing-masing halaman ini ada muatan materinya, sehingga nanti lewat halaman-halaman yang ada yang saya bagikan ini bisa dipelajari oleh para siswa. Walaupun memang lembaran yang saya buatkan ini belum sempurna isian materinya karena saya jadikan sebagai sampel saja. Nah, ini gambaran yang sudah jadi, nanti bisa saya share alamatnya untuk bisa dipelajari. Yang selanjutnya setelah sudah jadi Google Site, maka kita convert ke aplikasi berbasis Android menggunakan namanya Meet App Inventor. Jadi Bapak Ibu nanti buka Google, searching, lalu ketik App Inventor. Nah, akan muncul Meet App Inventor, lalu Bapak Ibu tinggal klik dan meminta muncul tampilan layar awal bertuliskan Creative Apps sebelah kiri untuk memulai jika memang kita mau membuat aplikasinya. Nah, ketika Bapak Ibu create apps-nya, akan diminta untuk login menggunakan akun Bapak Ibu di Google. Nah, ini masuk, saya menggunakan akun saya, Riyadi Kamis 78. Nah, tinggal kita klik masuk, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Seperti ini, dan biasanya memulainya dengan klik new project. Ketika kita klik new project, akan muncul pilihan isian nama aplikasinya. Nah, kita isikan, kebetulan yang saya isi di sini adalah sifat terpuji. Nah, ini merupakan salah satu materi yang tadi saya buatkan di Google Site. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak ambil banyak, saya hanya menggunakan aplikasi ini sebagai simbol saja, karena jujur setelah saya pelajari ternyata App Inventor ini bisa sampai membuat games, langsung membuat game. Begitu komplit sekali App Inventor ini. Tapi saya hanya menjadikan dia sebagai media untuk mengkonvert materi saya yang ada di Google Site untuk dijadikan aplikasi. Itu saja. Makanya di sini ketika terbuka seperti ini, maka saya gunakan beberapa item saja yang penting. Yang pertama ada namanya Web Viewer. Web Viewer ini kita klik, lalu kita tarik ke atas ke tampilan layar HP ini, akan muncul kayak bola dunia ini. Nah, di sebelah kanan ada tulis Web Viewer. Nah, di Web Viewer ini nanti akan tertampil yang pertama follow link, yang kedua besarannya, yang ketiga ada URL-nya. Tinggal nanti kita masukkan yang alamat yang tadi di dalam Google Site itu alamat URL-nya. Nah, setelah itu kita ambil bottom. Kenapa harus pakai bottom? Karena aplikasi ini harus ada tombol keluarnya, tombol aplikasi keluar. Karena kalau tidak ada tombol aplikasi keluar, maka aplikasi yang kita buat tidak bisa keluar daripada aplikasi setelah kita melakukan tugas atau menonton daripada materi-materi yang telah disampaikan. Makanya kita perlu tombol untuk keluar.
Nah, setelah selesai, maka kita convert menjadi APK, ya, menjadi APK dengan nama yang sudah kita simpan tadi. Itu gambaran sederhananya, Bapak Ibu. Nah, nanti coba saya bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana Google Site tadi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembuatan media pembelajaran yang lebih kompleks, Bapak Ibu. Ini mungkin gambaran awal untuk kita sekalian. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa kita tindak lanjuti. Nah, kepada host, kami kembalikan untuk sementara. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang lebih detail akan kita jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yadi. Tepuk tangan dulu buat Pak Yadi. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman guru hebat yang ada di channel yang sekarang, boleh dikatakan bahwa Pak Yadi ini adalah salah satu jebolan yang sudah di nasional, yang memang betul-betul mempunyai kreativitas terhadap pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya. Dan di malam hari ini beliau sudah sangat bagus sekali menyampaikan materi terkait dengan Google Site yang dihubungkan dengan aplikator Inventor, sehingga siswa lebih senang, lebih enak belajar menggunakan Android di dalam progres yang mereka laksanakan di dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, ada yang mau disampaikan atau mau bertanya, saya berikan waktu untuk teman-teman. 2 pertanyaan. Pak Al, tolong matiin screen-nya. Ya, teman-teman sekalian, ada yang mau disampaikan, nanti diangkat tangan saja, atau teman-teman tinggal menyampaikan raise hand saja untuk kita, sehingga kita tahu bahwa ada yang bertanya. Atau pada screenshot itu di HP teman-teman sekalian ada reaksinya, ditampilkan tangannya atau jempolnya untuk kita tahu bahwa ada yang mau bertanya. Silakan, dipersilakan waktunya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dari pemaparan baru saja yang sangat indah dan bagus dari Google Site menuju ke app Inventor, sehingga akan lahirlah sebuah aplikasi berbasis Android yang baru saja disampaikan. Saya mau sampaikan bahwa ada yang sudah membuat Google Site. Kalau sudah membuat, nanti kita akan alihkan satu persatu untuk membuat. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Bu Sri dari SBB. Iya, Bu Sri, silakan Bu. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini tanya terus sih. Silakan Bu. Tadi agak terlambat, memang sudah dari belakang saja tadi ngikut Pak, baru masuk. Yang ingin saya tanyakan, aplikasi Meet Up Inventor ini di download di HP siswa ya Pak ya? Terus di komputernya guru juga untuk mengatur soal, sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Begitu Pak. Habis itu pertanyaan kedua, apakah dari aplikasi ini juga kita, andai kata kita nggak sempat bikin soal, terus seperti kemarin kita bisa cari soal buatan orang, terus dibagikan atau bagaimana, atau materinya kayak dibagikan ke siswa begitu, yang buatan orang bisa? Itu aja Pak, terima kasih. Ya Ibu Sri, itu aja Ibu Sri. Ya Pak. Oke, 2 pertanyaan Ibu Sri. Ya, ada yang lain lagi yang mau raise hand?
Silakan, masih ada waktu untuk presenter menyampaikan apa yang baru saya disampaikan. Yang lain? Ya, ada yang lagi? Kalau belum ada, Katong kembali ke Pak Yadi sebagai presenter untuk menyampaikan. Ya, terima Supaya kasih. enak. Pak Nurdin, Pak Al minta share screen-nya biar kita tampilkan sedikit. Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Ya, Pak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian, layarnya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Iya. Oke, yang ada tampilan ini merupakan tampilan daripada aplikasi yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini kaitannya dengan perilaku terpuji ada beberapa sub ya di sini. Nah, ini ada beberapa sub. Coba kita klik salah satunya, contohnya taat. Ya. Jadi ini sudah dalam bentuk aplikasi di HP ya, Bapak Ibu. Ini contoh taat dan penjelasannya. Saya ambil penjelasan singkat saja dan sampai ke evaluasi. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ini perlu diinstal aplikasi App Inventor-nya? Nah, tidak perlu diinstal, Bapak Ibu ya. Aplikasi App Inventor-nya itu merupakan aplikasi berbasis web yang nanti ketika kita buka di Google, kita cari saja Meet Apps Inventor, lalu kita klik, lantas masuk, kita disuruh masuk dengan kreatif atau membuat barang-barang baru. Itu tidak bisa mengcopy punya orang, makanya kelebihan daripada App Inventor ini menjadikan bahan ajar kita itu sebagai bahan milik kita sendiri. Bahkan kalau tidak salah di kenaikan pangkat Bapak Ibu Guru, kalau tidak salah ini termasuk salah satu karya inovasi. Ya, karya inovasi yang nilainya 3 Bapak Ibu ya. Nilainya 3 kalau tidak salah ya. Makanya saya bersemangat kali ingin menyampaikan materi ini sehingga bisa di samping memudahkan Bapak Ibu membagikan materi-materi kepada para siswa dan melakukan evaluasi dalam satu aplikasi juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu Sri, Iya. demikian. Ada satu kurang Pak, untuk di siswa pakai apa gitu? Oh ya, jadi Bapak Ibu untuk di siswa kita hasil APK-nya kita share ke siswa melalui grup WA atau grup Telegram untuk diinstal di HP-nya siswa. Jadi materinya kalau bisa kita buat komplit sekaligus dengan dia punya evaluasi. Sehingga ketika siswa membaca materinya dan mengisi daripada isian form evaluasi, otomatis isian siswa yang dari HP tadi itu akan sampai terbaca ke kita punya email melalui aplikasi Excel nantinya. Makanya itu terupdate. Dan satu kelebihan daripada aplikasi Google Site ini juga, ketika ada perubahan bahan ajar atau tambahan bahan ajar, maka dengan sendirinya di HP-nya siswa akan terupdate dengan sendirinya karena dia online sekalian. Nah, itu kelebihannya. Ya. Jadi habis dikerja. Ya. Jadi habis jadi habis dikerjakan sama guru, kayak ketong bagi linknya saja begitu ke siswa, Pak. Tidak, bagi aplikasinya, Bu, bukan bagi linknya, bagi aplikasinya. Bu. Iya, bagi file aplikasi. Nah, saya contohkan, mungkin saya minta share screen sedikit lagi sebentar. Silakan. Nah, ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ini hasil convert-nya tadi. Saya sudah convert. Nah, ini sifat terpuji kan dia berbentuk aplikasi, berbentuk file. Jadi filenya itu tinggal di-share ke siswa.
Kalau kita dari laptop, kita share ke HP kita dengan menggunakan Bluetooth juga boleh atau copy langsung juga boleh. Nah, kita tinggal install saja. Untuk Bapak Ibu ketahui, aplikasi ini ringan saja, cuma megabyte saja. Makanya bisa di share ke siswa melalui WhatsApp. Ya. Iya, perlu dicoba. Ya. Oke. Harus dicoba, Bu. Manfaatnya luar biasa ini. Banyak yang harus dicoba, ini dapat ilmu terus tapi saya sempat coba terus. Nah, harus Iya, dicoba, Bu, sehingga ada manfaatnya ya. punya Pak tambahkan Nurdin Pak, juga saya Pak belum Yadi. coba. Ya, silakan. Ya. Kayaknya Bu Sri ini belum tangkap sampai kemana maksud tujuan ya. Jadi Bu Sri, ini kita membuat APK lewat yang sudah dipandu oleh Pak Yadi tadi. Kemudian APK itu adalah salah satu lisensi file yang nanti bisa diinstal di HP. Jadi dia akan menjadi satu program di HP. Setelah diinstal di HP siswa, dia semacam WA gitu yang kita install di HP. Jadi bahan ajarnya paten di HP siswa. Nah, di situ nanti kita linknya seperti sampaikan Pak Yadi tadi ke Google Form ya, ke Google yang lainnya. Saya pikir begitu ya, Bu Sri. Demikian, ada yang mau disampaikan lagi, Ibu Khairatun Nisa. Silakan Bu. Dari mana ini? Seram Timur ini, SBT. Ya. Silakan Bu. Ditampilkan videonya Bu. Bu Nisa. Bu Nisa, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, silakan Bu. Saya sangat tertarik dengan materi ini, terutama ketika Pak Riyadi tadi mengatakan bahwa materi yang bisa kita masuk, link-link yang bisa kita masukkan itu bisa berupa link YouTube, video, gambar, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah nanti ketika sudah kita masukkan video begitu, kemudian sudah berupa aplikasi, apakah videonya itu akan bisa terputar otomatis di HP siswa walaupun siswa offline, ataukah harus online baru videonya bisa terputar gitu, Pak? Oh ya. Ya. Dari host? Silakan, Pak. Oh, langsung Pak. ya? Silakan, Pak. Langsung ya? Langsung aja, Pak. Belum ada yang pertanyaan. Oke. Ya, jadi Bapak, Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk online-nya video yang kita sisipkan itu harus online, Bu. Kenapa online? Karena video yang kita tampilkan itu adalah video linknya dari YouTube. Ketika kita punya HP tidak online, maka otomatis link itu tidak berfungsi. Sama dengan Bapak Ibu menonton video yang ada di YouTube. Seperti itu kira-kira, harus online. Memang salah satu kekurangannya mungkin, tetapi di era digital kayak sekarang, koneksi internet hampir tidak mungkin tidak ada begitu. Banyak ada sekali, tergantung kitanya saja. Bahkan dengan kondisi darurat COVID sekarang ini, diperbolehkan Bapak Ibu guru lewat pengelola dana BOS bisa memanfaatkan anggarannya untuk membeli paket-paket internet kepada para siswa. Ini sebuah hal yang membantu para siswa dan Bapak Ibu. Saya kira demikian. Ya, Bu Nisa. Boleh tanya lagi, Pak? Silakan. Masih penasaran ini. Gini, kalau seumpama ini kan harus linknya, kita masukkan linknya saja, kemudian nanti harus online. Sementara kan di tempat saya kan ya yang online paling bisa dikatakan 20% saja lah anak-anak yang bisa online. Berarti secara garis besarnya ini nanti ketika aplikasinya diinstal oleh siswa, maka tampilannya nggak akan sempurna gitu Pak ya, ketika mereka tidak online. Ya. Langsung ya silakan, Pak. Jadi Pak. ya Bapak Ibu sebenarnya aplikasi ini bisa offline ya, bisa offline. Cuman karena tadi pertanyaan Ibu, video yang kita ambil dari YouTube apa bisa diputar ketika offline? Makanya saya bilang kalau ambil dari YouTube tidak bisa diputar. Tetap harus online gitu. Iya, tetap harus online. Terus apa kelemahan ketika offline? Ketika offline, ketika semua bahan ajar yang Bapak Ibu bikin, ketika kita ambil secara manual, dibikin langsung di
App Inventor tanpa melibatkan Google Site, maka otomatis aplikasi yang jadinya itu akan berat. Kalau bahan Bapak Ibu banyak gitu, yang pada akhirnya ketika aplikasi itu diinstal di HP-nya anak-anak akan sulit ketika HP tersebut berkapasitas rendah. Nah, ini kelemahannya, makanya rata-rata menggunakan jaringan online sebagai link, sebagai bahan ajar dan mengambil linknya saja sehingga bahan ajarnya itu ada di online gitu. Ya, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Berarti mohon maaf, berarti termasuk Ya. di evaluasinya itu kan tadi saya lihat sepertinya pakai Google Form, Pak ya. Iya. Berarti ketika evaluasi anak-anak ingin mengerjakan evaluasi, mereka juga harus online gitu. Ya pasti Bu, pasti. Oh, gitu. Jadi bisa manual yang bisa langsung di add inventornya, tapi pembuatannya agak sulit Bu, agak sulit karena butuh banyak pencerahan lebih dalam tentang aplikasi inventor sendiri. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa aplikasi app inventor ini juga sampai orang bisa membuat games di situ bisa. Cuman butuh pencerahan yang lebih dalam. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu ya. Ya, buka Bu Nisa. Sudah bisa di copy begitu Bu ya? Sudah Pak. Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa dicoba Bu ya. Bisa dicoba. Ya, paling tidak memiliki satu inovasi terbaru buat salah satu KD Ibu Nisa di sana. Mudah-mudahan dapat menjadi penggerak buat teman-teman yang lain di sana. Ya, yang lain silakan, ada yang mau disampaikan? Di SBT Pak. Iya, guru penggerak Bu ya? Oh iya. Ya, harus digerakkan. Kalau guru-guru tidak mau digerakkan, ya kita menggerakkan lewat inovasi terbaru gitu. Silakan, ada yang lain mau disampaikan raise hand-nya? Ini yang lain ini malu-malu kucing kayaknya ini. Ya. Ibu Sri saja yang mau tanya sedari tadi ini. Iya, silakan yang mau disampaikan. Mungkin ada yang sudah mencoba salah satu Google site-nya, terus lupa bagaimana untuk masuk inventornya. Ya, ini mumpung ada pakarnya gitu. Ya, silakan disampaikan dan pakarnya tinggal dipandu. Satu orang satu inovasi malam ini kalau bisa. Sama-sama. Ya. Jadi satu orang satu inovasi kalau boleh. Kalau kita punya satu inovasi untuk satu orang satu inovasi, ya berapa ribu orang di ini yang punya inovasi. Ya silakan Bu. Bapak atau Ibu, malam ini ibu-ibu banyak. Ya, mau disampaikan lagi silakan. Pak Kani mungkin mau sampaikan. Mic beliau masih mati. Pak Al, mic-nya Pak Al. Oke. Ya silakan. Pak Kan. Belum opening, belum. Beta ada sementara panggil teman-teman bergabung supaya dong juga tahu ini. Oh ya silakan. Oke. Iya. Ya dari Ibu, ini kalau dari wajah-wajahnya malam hari ini yang beta lihat ini yang paling penasaran untuk tanya itu Ibu Jumi nih. Ibu Jumi mau tanya tapi malu kayaknya. Ini wajahnya penasaran sekali mau tanya awal dari mana gitu. Silakan Bu Jum. Pak Al, Ibu Jumnya diaktifkan. Sudah agak paham, cuma nanti mau dicoba dulu. Itu yang beta harapkan demikian. Yang mau Jum tidak ada atau mungkin ada yang mau ditambahkan begitu? Sering. Belum ada. Belum ada. Ya silakan Ibu yang mau wajah ini yang beta mau lihat, yang mereka penasaran Pak Yadi, mereka penasaran sudah coba. Ya. Ada sementara coba tapi ada masuk ke ini belum bisa. Ibu Saida kayaknya bisa nih mau disampaikan nih. Ada coba-coba sekarang Ibu Ida. Silakan Bu. Sama-sama belajar Pak. Ibu Fitri. Oh Ibu Fitri, Ibu Fitri. Ibu Fitri silakan Bu. Ya kita sharing together saja. Mudah-mudahan malam hari ini salah satu partisipan di malam hari ini punya satu karya inovasi buat kita guru di Maluku. Kita share ke grup. Amin. Ya amin. Kita share grup, mudah-mudahan menjadi progres, jadi semacam acuan buat guru-guru yang ada di Maluku, khususnya di Maluku SBT dan SBB. Oh ya, Ibu Ida masih telat, belum sempat nyimak, tapi sudah bisa membuat satu materi kata kayaknya.
Silakan Pak Bahrudin belum bisa, Pak Ketua IG yang mau disampaikan. Silakan Pak. Tidak ada. Salah satu baik kita, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi inovasi buat atau penggerak buat teman-teman yang lain. Pak ya bilang bahwa inilah adalah karya inovasi buat kita punya proses, dan bukan kita kejar pangkatnya, tapi kita kejar mari satu buat semua. Kemudian beta berharap mudah-mudahan malam hari ini ada yang sudah praktekkan. Kalau beta wajah yang tampil di malam hari ini ada 3 atau 4 orang yang sudah praktek gitu. Ya, ada 3 atau 4 orang sudah praktek. Tapi kayaknya prakteknya masih sebatas uji coba Google Site, ya. Tapi belum sampai masuk ke atau ada yang sudah masuk ke app Meet-nya untuk inventornya. Uji coba saja, uji coba sambil belajar. Yang tidak tahu itu menjadi pacuan buat kita, sehingga moto yang harus kita buat satu hari itu media pembelajaran. Kalau bisa malam hari ini teman-teman yang hadir punya satu media buat kita sharing buat IG Maluku. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada lagi? Ibu Ida, Ibu Fitri. Ibu Fitri silakan Bu. Bu Fitri SBT. Ya, Ibu Fitri silakan Bu. Belum, soalnya tadi terlambat masuknya. Silakan Bu. Tadi terlambat masuk. Oh, terlambat kelas ya? Ya, Oh, iya. baru saja nih, jadi belum ada pertanyaan nih. Oh ya. Tapi sudah punya site Google Site Bu ya? Belum Pak, belum. Oh, belum punya ya. Kan HP, coba buka laptop, site-nya di situ banyak sekali ya. Atau Google punya persiapan untuk guru itu banyak sekali. Iya. Sampai Pak Menteri bilang bahwa Google harus bisa memperhatikan pendidikan Indonesia kalau bisa nomor 1 di dunia. Kayak gitu ya Pak ya? Pak. Pak Menteri, Mas Menteri bilang demikian. Nah, katanya sebagai guru manfaatkanlah Google untuk kita sekalian. Ya, Ibu Juni ada mau Ibu Sri mau diulang Bu, silakan. Silakan Bu Sri mau masih penasaran kayaknya Pak Yadi. Ya. Ya, di mananya? Di Google Site-nya atau di app inventornya, Pak? Dua-dua Pak. Oh, dua-dua. Begini, Pak, kalau begini Pak, maaf, Ya. hanya sekedar meminta dan masukan Pak, mohon maaf, memang saya beberapa kali ikut live ikut di Zoom ini, meeting Zoom ini, cuman mohon maaf karena mungkin IT saya juga kurang terlalu baik dan agak lelet Pak. Bolehkah saya meminta dalam bentuk PowerPoint-nya saja, Boleh. tutorialnya begitu. Seperti yang kemarin juga punya Pak Nurdin, sebenarnya saya juga mau minta dan sekalian punya Pak Yadi kalau bisa. Supaya kalau memang live di Facebook, tapi kalau mau lihat agak ribet lagi Pak, cari-cari lagi baru ketemu ini begitu. Itu saja. Terima kasih. Iya, biasanya biar mungkin kita pelan-pelan gitu Pak, sambil belajar di PowerPoint-nya gitu. Ya. Tutorialnya kalau boleh. Boleh. Biasanya sudah ada di chat-nya Pak Yadi ya? Ya, nanti tutorialnya di chat ya? Saya belum kirim ke chat. Belum ada. Saya kirim, belum ada. Iya. Ya. Nanti saya kirimkan. Nanti dikirimkan lewat chat di akhir sesi ada door prize dari Pak Yadi, itu sudah akan disampaikan buat teman-teman sekalian. Iya, Bu Sri ya? Iya, saya. Ya, teman-teman yang lain yang mau
ada yang kurang dipahami dari mulai Google Site, merancang web. Ya, silakan Pak Kani. Ya. Mic-nya Pak. Pak Kani. Oh ya. Ya. Ya, Google Site-nya sudah dibuat. Tapi untuk tampilnya ini yang belum terlalu mengatur. Oh ya. Sudah dibuat itu. Nah. Untuk tampilannya Pak ya? Iya. Oke, saya coba masuk lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, ini punya saya yang saya bikin sederhana. Saya coba tampilkan sebentar. Jaringannya memang kurang bagus, tapi mohon maaf. Saya keluar dulu. Jaringannya kurang agak bagus di sini. Mohon maaf. Ini Pak, kan masalah Google Site yang sudah jadi. Sebenarnya ketika sudah tampil, nah ini sudah masuk sebentar. Saya sambil menunggu. Mudah-mudahan tidak berhalangan. Jadi tinggal yang diambil linknya saja Pak. Untuk linknya itu juga diambil dari hasil publikasi. Jadi dipublikasi dulu. Jadi setelah publikasi baru linknya di copy untuk dimasukkan ke dalam aplikasi App Inventor yang di layar untuk jaringan URL-nya yang tadi saya sampaikan. Makanya setelah ketika belum dipublikasi, maka tampilan itu belum terupdate dengan sendirinya. Makanya saya bilang ketika sudah jadi aplikasinya dan ada perubahan di Google Site dan setelah itu dipublikasi kembali atau update kembali, maka di HP anak-anak itu semua terupdate dengan sendirinya ketika mereka online. Ya, jadi harus publikasi lebih dahulu Pak. Ada tombol publikasinya di situ kalau tidak salah. Oke. Iya. Ketunjuk baru lagi. Iya. Oke, terima kasih. Iya, jaringannya kurang bagus ini. Makanya Pak. Jaringannya kurang bagus ya? Iya, ini dari tadi masuk sih bisa nih Mbak. Kayaknya ini teman-teman masih ada yang bingung ini untuk registrasi Google Site-nya seperti apa untuk dapat akun itu kayaknya sih. Oh ya, Bapak Ibu, sebenarnya Google Site itu akunnya ini kita punya email sendiri. Ketika sudah punya email, otomatis sudah punya akun Google Site sebenarnya. Tinggal ketika Bapak Ibu login di email, maka di situ masuk di Google Drive dulu. Ketika masuk di Google Drive itu ada banyak tadi seperti kata Pak Nurdin tadi, ada Google Slide, ada Google Form, ada Google Sites. Itu tinggal kita buka saja karena dia gratis, tidak punya akun-akun sendiri. Maka ketika kita bikinkan satu file yang kaitannya dengan Google Site, dengan sendirinya file ketika kita keluar setelah publikasi akan tersimpan di email yang kita buka tadi dengan sendirinya otomatis. Oh iya. Jadi dia tidak butuh akun sendiri. Ibu Bahia. Iya. Ini Bahia mau Ibu Bahia, silakan Bu. Dari DKI Jakarta ya. Sering bergabung terus di Selingan. Silakan aktifkan mic-nya Bu. Bu, iya. Mic-nya diaktifkan dari situ Bu. Halo, Bu Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, mohon maaf ya, mungkin
peserta yang satu ini dari luar daerah sering bertanya, mohon maaf. Yang pertama aku mengucapkan terima kasih atas ilmu dari yang malam ini host terbaik kita ya Pak Riyadi Kamis. Alhamdulillah Mas bisa bertatap langsung dengan Bapak. Ini sebenarnya saya juga belum pernah menerapkan ini ke anak-anak ya yang meet PP inventor ini ya Pak. Seperti tadi yang kalau secara manual itu untuk bahan ajar itu memang banyak Pak. Tapi belum pernah saya masukin ke aplikasi ini Pak. Tadi sempat saya dengar bahwa bahan ajar yang berbentuk APP Inventor ini bisa dijadikan untuk kenaikan pangkat 3, nilainya 3 ya Pak ya. Yeah. Nah, itu caranya seperti apa? Apakah kita dengan cuman membagi link atau bagaimana Pak? Sehingga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat tadi. Dan nanti bulan Oktober ini insya Allah saya usul untuk kenaikan. Sayang ya, itu bahan ajar begitu banyak tidak dipergunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa cuman satu cara pembagian link ini ke anak-anak? Apa ada cara lain lagi Pak? Misalkan scan QR kodenya Pak, bisa nggak seperti itu? Ya mungkin itu untuk sementara. Sekali lagi saya mohon maaf ya, saya banyak bertanya setiap pertemuan, mungkin ada pertanyaan dari saya, sedangkan saya ini di luar daerah Maluku, maaf banget ya. Sekian, terima kasih atas penjelasan Pak Riyadi dan teman-teman IGI Maluku hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Gasam. Beta pikir emang kalau Ibu ya Gasam ini orang dari Banda, orang Pulwai gitu. Sorry, Bu. Iya benar Pak, benar. Oh betul ya? Iya. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah kita bertemu kembali Bu di channel IGI Maluku ini. Walaupun kita sama-sama berbeda tempat, tapi masih bisa bertatap muka lewat Zoom yang difasilitasi oleh IGI Maluku. Ya, Ibu terkait dengan pangkat yang baru saya disampaikan oleh Pak Yadi tadi, inovasinya ada nilainya 3. Ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Yadi bagaimana lika-likunya untuk mendapatkan hal demikian. Terus yang kedua, bagaimana cara ini linknya bisa dibagikan gitu ya ke siswa melalui QR atau dibagikan linknya saja. Silakan Pak Yadi. Oh ya, terima kasih. Yang pertama dulu kaitannya dengan nilai 3 di dalam karya inovasi, itu biasanya harus dilengkapi dengan penjelasan tentang teknik pembuatannya. Harus ada penjelasannya. Deskripsi. Ya, deskripsi tentang aplikasi yang digunakan serta teknik-teknik pembuatannya sampai menjadi APK. Dan yang kedua lebih bagusnya di halaman depan bagusnya kita muatkan kita punya identitas diri atau istilahnya inovator lah. Ya, sehingga aplikasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan orang lain untuk dibajak begitu. Yang ketiga, alangkah baiknya hasil daripada evaluasi yang ada di dalam aplikasi APK itu kita lampirkan sehingga menguatkan bahwa aplikasi yang kita bikin ini merupakan hasil karya kita dan sudah digunakan. Karena kalau belum digunakan juga mungkin nilainya bisa saja kurang daripada 3 gitu. Yang saya tahu seperti itu, karena sekarang juga kalau kita ikut kegiatan harus lengkap semuanya, mulai dari surat penunjukan, terus rekomendasi, jadwalnya, sampai dengan hasil daripada kegiatan yang kita lakukan itu dilampirkan, sampai dengan absen-absen ketika kita melaksanakan kegiatan di luar itu juga dilampirkan, makanya harus dilengkapi. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang QR code itu saya belum pernah menggunakannya. Memang walaupun kalau setahu saya bisa kayaknya, karena Google Form juga bisa menggunakan QR code. Gitu. Saya kemarin baru mencoba membuat dari Google Form itu pembuatan
absen guru ketika mengajar, cuman belum tuntas sampai dengan QR code yang Ibu maksud. Tapi analisa saya berdasarkan hasil konsultasi dan tanya jawab dengan teman sharing, itu bisa dibagikan lewat QR code. Mungkin itu saja, Bu. Iya, Ibu Bahia, Ibu Iya. Itu Bu ya, itu penjelasan dari Pak Yadi terkait dengan pengurusan pangkat dan sebagainya. Kemudian apa namanya, mudah-mudahan Ibu bisa memiliki karya terbaik. Jangan lupa Bu, jangan lupa saya sudah sampaikan, jangan lupa deskripsinya dijelaskan sampai dengan akhir Saya proses tambah pembuatan. Pak Nurdin, saya Ya, tambah silakan, sedikit. Pak. Pemikiran saya itu QR code-nya kan kaitannya dengan link yang kita pendekkan menjadi barcode ya. Ya. Bisa saja aplikasi itu Ibu simpan di dalam Ibu punya Google Drive, lalu Ibu bagikan linknya, terus linknya itu dijadikan barcode. Nah, dijadikan barcode tinggal di scan, udah dapat download dari kita punya Google Drive. Saya kira itu, kira-kira. Ya, begitu Bu. Iya ya. Jadi di mana ada jalan di situ kita bisa melangkah. Banyak sekali jalan menuju ke bukan rumah sekarang, Suganti. Di Cina, Pak. Oh gitu ya. Ya, Bu ya, Ibu ya masih mic-nya mati. Oh ya Bu ya, mic-nya masih di off. Ya. Pak, mic-nya mungkin ada komentar dari beliau. Ibu ya matiin mic-nya, Bu. Iya, makasih banyak Pak penjelasannya. Jangan bosan-bosan ya. Oh tidak Bu, malah senang kalau ada pertanyaan. Iya, makasih. Utara ada putar bosan-bosan. Ya teman-teman, mohon maaf, Kapten cuma bercanda gurau saja. Ada yang mau disampaikan? Kayaknya ada yang tongkat-tongkat lagu mau minta tanya ini. Cuman pertanyaannya lagi disimpan gitu kan. Oh, tidak. Ya, ada yang mau disampaikan kembali? Teman-teman sekalian, ada yang kurang pahami atau yang sudah sampai diam-diam dari tadi utak-atik tangan pum jadi satu. Ya, jadi untuk Google site-nya gitu, dari mulai profilnya, kemudian halaman 1, 2, 3 terkait dengan memasukkan petanya, memasukkan apa namanya YouTube-nya, memasukkan gambar apa namanya mapelnya. Ada yang sudah ini, kayaknya ada yang sudah, cuman ya, terkait dengan Bu Salma. Oh ya Bu Salma, ya silakan Bu. Mungkin saya terlihat sini, silakan Bu. Salma Samsul, silahkan mic-nya Bu diaktifkan. Oh ya, Ibu Salma, silakan Bu. Iya. Kayaknya ini di SBT. Ibu, silakan Bu. Bu Salma mic-nya, ya silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini dari tadi udah kotak-atik tapi belum bisa ini nih. Cara masuk ke Google site-nya kayak gimana, Pak? Oh, iya. Tadi Pak Yadi yang saya maksud, ini teman-teman yang belum terbiasa dengan Google Drive. Ya. Mungkin dipraktekkan, rata-rata pasti sudah lah punya akun Gmail, tapi untuk masuk ke Google Drive itu seperti apa, dipraktekkan dulu. Oke. Ya. Saya coba dari sini ya, dari email ya berarti ya. Nah, mudah-mudahan jaringan. Ya, ini email saya, Bapak Ibu, ya. Pasti semuanya punya email kayak begini. Ketika masuk di email, maka muncul seperti ini, Bapak Ibu. Terus di samping kanan itu ada akun saya, dan sampingnya ada namanya aplikasi Google. Kita klik aplikasi Google-nya. Nah, ini ada Drive, Bapak Ibu ya. Sini ada Drive. Tinggal kita klik Drive-nya. Nah, muncul seperti ini Drive-nya. Nah, ini Google Drive sudah muncul. Nah, ini data-data saya yang disimpan di Google Drive. Untuk teman Bapak Ibu, Google Drive ini manfaatnya luar biasa. Ada 15 GB penyimpanan gratis lewat email Bapak Ibu. Bisa dimanfaatkan untuk menyimpan data-data penting yang bisa diakses di mana saja menggunakan perangkat yang berkoneksi dengan internet, berupa HP ataupun laptop. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa klik baru, ya, klik baru.
kurang terlalu bersahabat nih. Klik baru lalu diarahkan ke lainnya, ya, diarahkan ke lainnya, dibawa turun lagi. Bentar, lainnya. Di situ ada Google Site. Nah, disinilah cara membuka Google Site. Tinggal diklik Google Site-nya, nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini yang sudah saya buatkan. Maksudnya ketika jadi seperti ini, cover-nya halaman pertama, ini halamannya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tambahkan halaman dengan mengklik tanda tambah, ya. Tinggal klik tanda tambah, jadi halaman. Contoh saya klik lagi tambah. Jika klik tanda tambah, maka saya tulis penutupator. Tinggal klik selesai. Nah, akan muncul di sini inovatornya, dan ini bisa ditarik-tarik Bapak Ibu, tidak harus bisa dipindahkan ke bawah. Di halaman atas akan muncul satu konten inovator, tinggal kita tambahkan di sini, ya, tambahkan apa yang kita mau tambahkan, tinggal klik double. Lalu di situ ada gambar boleh, ada link boleh, ada Google Drive boleh, data kita yang ada di Google Drive, ada yang di penyimpanan awan boleh, atau teks saja, tinggal kita klik teks. Di sini kita mau ketik nama, atau juga kita bisa tambahkan gambar, Bapak Ibu. Contoh kayak ini, kita tambahkan gambar. Nah, kita ambil gambar itu di mana drive kita, atau kita ambil di halaman yang ada di dalam laptop kita. Contoh kayak ini, saya ambil. Nah, ini kan bisa tambahkan ini. Ini juga bisa ditarik, dorong-dorong. Nah, ini tinggal tulis nama lengkap. Ya, kita tengahkan dia. Di sini. Ya, tinggal Ibu isi saja identitas Ibu dan seterusnya sampai ke bawah. Enter. Cara menambahkan halaman dan membuka daripada website. Jadi dia melekat langsung dengan dengan email Bapak Ibu. Nah, tadi pertanyaan Pak Kani tentang publikasi, maka ketika saya tambahkan seperti ini, maka harus saya publikasi dulu, Pak. Saya publikasi. Sini yang setelah publikasi, tidak ada halaman inovator. Makanya di draft ini kita ditunjukkan tambahan inovatornya. Kita publikasi. Otomatis yang terupdate terakhir yang kita edit. Ya, sudah ada inovatornya. Ya, ini. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ibu Sal, gitu ya, Ibu ya, Ibu Salma. Sudah jadi. Sudah praktek ya? Langsung jadi rupanya, luar biasa. Oh, luar biasa. Sudah praktekkan ya? Iya, ini lagi masuk di Google Drive, Google Site, terus ada mau bikin lamannya ini. Oh iya, mantap sekali, luar biasa. Berarti sudah punya inovasi tersendiri buat Ibu Salma ini. Ya, teman-teman yang lain yang mau bergabung. Penjelasannya. Ya. Iya, Bu. Sama, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Kita punya waktu sampai dengan jam berapa, Jam 10 ya? 10 menit lagi, Kadin. 10 menit lagi. Ya, masih ada 10 menit lagi buat teman-teman sekalian untuk menyampaikan tambahan-tambahan atau yang masih terganjal. Saya tahu bahwa teman-teman sekalian ini dari tadi menganga yang mana mau bikin dari mana gitu. Tapi yang ada yang bikin tahu sudah sampai ke tingkat ini lupa lagi. Nah, tanyakan saja sekarang ini. Kita berbagi. Pak, saya sudah sampai ke sini tapi mau ke sini gimana gitu. Nah, masih ada
pakarnya bisa disampaikan itu. Yang penting angkat tangan atau raise hand-nya dinyalakan gitu. Ya silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Masih ada waktu 10 menit untuk teman-teman sekalian. Guru hebat di Maluku. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, teman-teman sekalian, kalau kita tidak memulai, kapan baru mulainya? Kalau kita tidak melakukan dari mulai sekarang, kapan mau? Kalau sudah punya waktu, ya dibuat pelan-pelan. Jadi motonya seperti demikian saja, lebih bagus itu. Kalau kita tidak mau, ya sudah, habis. Tapi kalau sudah punya demikian terus kita tidak mau mencoba, maka apa yang kita punya tidak akan menjadi kenyataan gitu. Ya teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Tolong daftar hadir. Ya, daftar hadirnya tolong diisi teman-teman sekalian. Kalau tidak nanti di copy linknya, dibawa ke Chrome, terus di enter saja. Kalau diisi daftar hadirnya. Silakan yang mau disampaikan, ada lagi. Waktunya masih agak ada sekitar 7 sampai 6 menit. 6 sampai 7 ya, bukan 7 sampai 6. 6 sampai 7 menit. Jadi Pak Din, halo. Ya, silakan Pak. Jadi Bapak Ibu, materi malam ini kaitannya tentang ada 2 materi ya yang disampaikan Pak Yadi tadi, Google Site sama Meet Inventor ya, yang disampaikan Pak Yadi tadi. Jadi kita desain medianya di Google Site. Ya, setelah itu di-convert masuk ke aplikasi converter Meet Inventor untuk dijadikan menjadi APK. Ya, file APK itu bisa diinstal di HP siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, kami menerima APK Bapak Ibu yang sudah jadi, nanti akan ditelah oleh tim. Kalau misalnya layak kita publish ke Play Store dan bisa dipakai oleh banyak orang, kami punya fasilitas itu. Kami di Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku memiliki akun Google Development ya, Google Play Store, yang mana bisa mengunggah file di Play Store dan bisa di-download oleh siapa saja. Ya, sebagai informasi Pak Din. Oh ya, silakan. Kayaknya materi ini harus diulang di kabupaten lain. Harus, siap, ya harus diulang siap. Pak, harus diulang. Siap, siap. Supaya ada yang masuk. Kalau ada diulang, teman-teman yang ikut masuk sudah punya salah satu inovasi buat ditunjukkan buat teman-teman yang lain. Itu Pak dia. Siap, siap, ya. Itu artinya melatih, malam ini melatih, besok itu bisa buka-buka, atau malam ini terus terboleh tidur lagi, latihan pelan-pelan. Jadi satu slide untuk di site-nya. Ya, tinggal dipublishkan saja. Nah, tinggal digabung-gabungkan saja. Ini kita pikir banyak yang sudah punya ini, tapi apa namanya, mereka masih sedikit bingung di untuk bagaimana mengkonverter dia. Pak Din, boleh usul, makanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, alangkah baiknya kita fokus ke Google Site lebih dahulu, sehingga konten materinya itu lengkap. Nah, nanti mungkin kalau seandainya ada tampilan lanjutan atau ada kendala di pembuatan APK-nya bisa disampaikan. Karena ke pembuatan APK-nya ini, App Inventornya saya gunakan hanya sebagai sarana untuk menjadikan materi yang ada di Google Site sebagai APK saja gitu. Nah, sesungguhnya memang App Inventor itu aplikasi yang cukup kompleks sebenarnya. Cuman kan kita tidak bahas sampai ke detailnya. Kita hanya menggunakan sarananya untuk dijadikan APK saja. Makanya kalau bisa saran saya itu buat bahan ajarnya di Google Site dan fokus sampai tuntas. Satu pokok bahasan gitu. Nah, sehingga pokok bahasan itu betul-betul selesai dan ketika dipublish ke APK betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai dengan sarannya Pak Alfi tadi dan bisa dimasukkan ke Play Store gitu.
Dan itu bisa dijadikan karya inovasi yang luar biasa. Iya, luar biasa kalau sudah sampai ke Play Store itu Play Store. teruji. Iya, dipakai banyak orang. Iya. Nah, Oke, ini- Pak Din kayaknya waktunya udah Ya, selesai. berakhir ya. Kita Oh, ya. akhiri malam ini. Oke, teman-teman sekalian, waktu meeting untuk malam hari ini, untuk seminar selingan dengan bahasa kami aku untuk di malam hari ini. Insya Allah Pak Haris, saya mau tanya Pak ini Pak. Ini ada angkat tangan. Masih bisa Pak Al bisa dibuka? Siapa ya? Pak Haris. Pak Haris. Kepala Pelurun. Ya, ini Mana ya? Pak Haris. Pelurun. Ya, Pelurun. sebelum kita tutup. Ya, Ya, silakan Pak. Pelurun ini Silakan ya? Pak. Ya, pelurun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau usul aja ke IGI. Kebetulan sekolah yang beta masih dalam kondisi offline. Jadi kalau ada APK yang baru yang bisa digunakan untuk offline, kita harap bisa di-share ke kita biar kita gunakan juga, karena sangat sulit sekali untuk sekolah yang potong di area offline. Sementara kita masih pakai sistem SMS saja, karena sangat-sangat sulit. SMS grup dikasih materi itu aja, per materi. Kalau bisa ada APK yang baru untuk kita bisa rancang, kita harap bisa dimasukkan ke ketong, di-share ke ketong supaya ketong kembangkan lagi di sekolah-sekolah yang berbasis kepulauan ini. Mungkin itu saja. Kita harap dari IGI merupakan aktor utama buat guru-guru yang semua. Mungkin itu saja. Pak Yat, terima kasih banyak Pak Yat. Ya, sama-sama Pak Haris. Pak Haris, terima kasih. Akan kita Waalaikumsalam. Ya Pak Haris, nanti akan diinventaris oleh IGI Maluku terkait dengan permintaan Pak Haris. Tadi kita berpikir begini, sebelum kasih Pak Haris bikin satu dulu, buat Sebagai satu sampel. inovasi sebagai Minimal. sampel, minimal Sudah, satu lah. Ini ini tagih janji. Ya. Boleh. Nah, itu. Boleh, Besok boleh, siap. boleh. Besok siapa ya, Di? Untuk Pak Haris tampilkan dia punya Ya. inovasi. Oh, mantap. Siap. Luar biasa. Oh, Luar luar biasa. Siap. Itu. Besok malam tampil ya. Ya. Tampilkan satu Siap. APK yang sudah dibuat dari mulai Google Science sampai dengan terjadi satu materi. Pak Alfi gitu ya. Siap. Oh, ya, mantap luar Siap. biasa. Itu luar biasa. Hidup buat guru. Luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, Pak Al katanya sudah bisa akhiri. Iya. Ya, teman-teman sekalian, insya Allah mudah-mudahan di besok malam akan tampil lagi dengan batch 16, selingan 16. Insya Allah IGI akan tampil dengan yang terbaik, menjadi guru-guru hebat di Maluku, dan bagi salah satu guru penggerak di Maluku dan di kabupaten, teman-teman sekalian. Demikian, makasih banyak atas kehadiran di malam hari ini Pak Yadi selaku Ketua IGI Kota Ambon, Pak Alfi selaku Direktur P2 GK di Maluku, dan khususnya Maluku ya gitu ya. Nasional juga kalau mau dikatakan, beliau adalah salah satu profil guru nasional yang ada di Maluku yang selalu dapat berbagi buat kita sekalian. Terima kasih buat IGI, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya di selingan batch 16. Sharing together. Ya. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.